Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurista Safana Ramasila dengan NIM 212211101138 dari PSPA UNED Angkatan 16 ingin menerangkan tentang profil usaha kecil obat tradisional dari CV Herba Bagus Malang yang berlokasi di dua tempat, yaitu pertama Jalan Manunggal nomor 18 Kota Malang, Jawa Timur sebagai kantor pusat dan produksi, dan yang kedua yaitu Jalan Rajen Sutoyo nomor 65 Lawuwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai kantor pemasaran. Pemilik dari CV Herba Bagus Malang ini yaitu Dr. Zainal Gani. Dengan tim Anas Ahmad sebagai marketing, Dr. Arli Rio sebagai finance, dan Dedi sebagai apoteker. Sejarah Herba Bagus ini dimulai oleh Dr. Zainal Gani ketika dinas di Rumah Sakit Bersalin, Kota Malang pada tahun 2001. Beliau mengeksplor berbagai metode pengobatan tradisional maupun modern. Sejarah CV Herba Bagus ini, tahun 2002 Dr. Zainal Gani aktif dalam Gerakan Nasional Santan Eksklusif untuk melatih masyarakat menggunakan santan dalam masakan sehari-hari. Akan tetapi kegiatan ini masih banyak menunjukkan pro dan kontra karena masih banyak masyarakat awam yang menganggap bahwa minyak kelapa santan mengandung kolesterol tinggi dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan. Lalu pada tahun 2002 didirikanlah sebuah industri kecil minyak kelapa di Jalan Manunggal nomor 18 Malang, sehingga Dr. Zainal Gani dapat terus memperjuangkan ilmu di bidang kelapa karena saat itu telah terbukti bahwa minyak kelapa sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hingga saat ini telah dilaksanakan program pengembangan industri rakyat berbasis kelapa yang melibatkan peran serta para petani kelapa di daerah-daerah yang memiliki potensi kelapa. Untuk menunjang program tersebut, Dr. Zainal Gani membuat lembaga profit dengan nama CV Herba Bagus yang bertugas memproduksi minyak kelapa atau VCO, Virgin Coconut Oil, dan saat ini CV Herba Bagus telah mendaftarkan produknya dengan merek Vico Bagus. Perusahaan ini telah melakukan dan mengikuti berbagai pelatihan di daerah-daerah seluruh Indonesia, sehingga saat ini banyak terbentuk sentra-sentra produksi minyak kelapa baru dan beberapa desa binaan sebagai suatu kawasan industri kecil masyarakat. Maka dari itu, Dr. Zainal Gani ini dikenal sebagai dokter santan. Di sisi lain, Dr. Zainal Gani juga prihatin akan tingginya kasus amandel di Kota Malang, sehingga beliau mencari dan memformulasikan lamandel atau produk unggulan yang kedua setelah Vico Bagus. Setelah lamandel, Herba Bagus juga terus menggali berbagai khasiat dari tanaman obat Indonesia. Hingga tahun 2004, Dr. Zainal Gani mengikuti KTNA di Bukit Inspirasi Tomohon, Sulawesi Utara, dan menemukan manfaat minyak kelapa yang selama ini dituduh sebagai sumber penyakit. Selanjutnya, Dr. Zainal Gani ini menyebarluaskan manfaat kesehatan dan kecantikan dari minyak kelapa yang luar biasa, terutama bagi masyarakat Indonesia. Sehingga banyak orang kembali mengkonsumsi minyak kelapa dan VCO sebagai suplemen sehari-hari. Status hukumnya yaitu Surat Izin Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan atau TDP, Lisensi Industri Kecil Obat Tradisional, dan lisensi dari BPOM Indonesia. Moto, visi, dan misinya yaitu yang pertama visi, berkomitmen memproduksi jamu dan makanan kesehatan berkualitas tinggi, berpedoman CPOTB, dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Misinya yaitu menyediakan jamu dan makanan kesehatan halal berkualitas terbaik, serta pelayanan yang baik. Meningkatkan kinerja, profesionalitas, sumber daya manusia untuk mewujudkan budaya perusahaan, dan meningkatkan mekanisme kerja yang efektif, efisien, dan kreatif. Motonya yaitu solusi kesehatan alami. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh CV Herba Bagus dalam melaksanakan visi dan misinya adalah sebagai berikut. Memiliki perkebunan herbal organik dan menyajikan keanekaragaman hayati, Herba Bagus sudah memiliki koleksi ramuan dan perkebunan produksi. Yang kedua, memproduksi obat herbal berkualitas tinggi sesuai dengan standar CPOTB dari BPOM. Memberikan pelatihan dan konsultasi dan melakukan kegiatan pemasaran. Herba Bagus memiliki jaringan distribusi dalam kancah nasional, yaitu di Malang sendiri memiliki lebih dari 100 apotek yang menjual lamandel, memiliki kerjasama dengan penyembuh alternatif, memiliki kerjasama dengan Gliamed Laboratorium Medis, memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Masudi Waluyo, memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Isam Noyo, dan memiliki kerjasama dengan Cisadea Pusat Kesehatan Masyarakat. Kegiatan promosi dan iklannya
Yang pertama, menjual produk di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Membuat website yang didesain sangat menarik dan informatif, menyebarkan brosur, memasang iklan di koran harian seperti Radar Malang, Malang Post, Surya, dan Memo Arema, dan memasang iklan di TV nasional seperti SCTV, memiliki talkshow di radio RRI, dan mengikuti pameran. Ini adalah contoh iklan di SCTV, yaitu di liputan6.com. Ini adalah dana lokasi dari CV Herba Bagus Malang. Marketing yang digunakan yaitu ada 3 strategi marketing mix, yaitu suatu rencana untuk menyeleksi dan menganalisa pasar sasaran serta mengembangkan atau mempertahankan pemasaran yang ditujukan untuk memuaskan pasar sasaran tersebut. Yang kedua, strategi first in first out atau FIFO, yaitu bahan yang masuk pertama kali maka akan keluar pertama kali pula. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu dari produk mengingat lama dari penyimpanan produk dalam gudang grosir. Semakin lama penyimpanan, maka produk akan memiliki mutu yang kurang baik. Marketing yang ketiga yaitu sistem PO atau order pengiriman barang. Produk dari Herba Bagus itu ada 2, yaitu Pico Bagus dan Lavandel. Pico Bagus ini komposisinya ekstrak virgin coconut oil 100% dengan khasiat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan metabolisme optimal pada tubuh anak maupun dewasa, mendukung pertumbuhan dan kehalusan kulit, serta rambut yang sehat dan cocok untuk diet vegan dan raw food. Sediaannya yaitu botol 60, 350, 500, dan 1000 ml. Aturan pakai dari Pico Bagus ini dapat dikonsumsi langsung dimulai dalam dosis rendah yaitu 1 sendok teh setiap hari 1 kali, lalu dapat diminum juga 1-3 sendok makan sehari. Saran penyajiannya dikonsumsi langsung, dikombinasikan untuk memasak atau menggoreng, atau bisa juga dicampurkan pada sup, salad, biskuit, cake, sereal, maupun kopi. Cara penyimpanannya yaitu tutup rapat, simpan di tempat sejuk dan kering, jangan terkena sinar matahari langsung, membeku dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Benefit Pico Bagus ini dapat dilihat yaitu Pico Bagus ini bebas kolesterol, jadi aman untuk dikonsumsi. Produk yang kedua yaitu lavandel dengan komposisi daun pegagan 300 mg, pecel kuda 300 mg, temulawak 300 mg, dan gula. Dengan khasiat meredakan radang tenggorokan dan amandel, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan membantu meredakan batuk dan pilek. Lavandel ini ada 2 sediaan yaitu lavandel bubuk isi 200 gram dan lavandel saset isi 10 gram. Aturan pakainya untuk pengobatan itu diminum 3 kali sehari secara teratur, dan untuk menjaga kesehatan itu diminum 1 kali sehari. Saran penyajiannya, 2 sendok teh lavandel dilarutkan dalam 150 ml air hangat. Cara penyimpanan lavandel ini yaitu simpan pada suhu 30 derajat Celcius di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya. CV Herba Bagus juga mengembangkan berbagai herbal ataupun jamu untuk kesehatan dan kecantikan, diantaranya moringa oil, sabun, produk kapsul, produk minuman herbal, dan produk minyak oles. Saat ini, CV Herba Bagus juga mengembangkan kebun kelapa yang terintegrasi dengan buah, alpukat, dan kopi, peternakan, pengolahan produk turunan, dan pelestarian alam, seperti kelapa, alpukat, kopi, dan nata de coco. Hasil samping dari pembuatan produk CV Herba Bagus ini diolah menjadi produk lain yang juga bermanfaat, yaitu yang pertama blondo dari tahapan sentrifugasi pembuatan BCO, kedua sarmin yang merupakan santan rendah lemak yang tinggi protein, sabut, tempurung, kulit ari, ampas, dan air. Pembelajaran yang didapat dari usaha kecil obat tradisional ini disampaikan oleh Dr. Zainal Ghani, yaitu lebih berharga dari berlian. Lebih 30 tahun saya berjuang dengan diabetes, dan terus menggali solusi untuk diri saya dan pasien saya. Banyak orang baru menyadari mahalnya sehat ketika sakit, tentu menjadikan keprihatinan yang mendalam. Mari kita ambil kembali kedaulatan dan hak untuk sehat kita dengan memanfaatkan berbagai karunia alami yang telah diberikan Allah SWT. Dr. Zainal Ghani. Sekian pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.